Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 31 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pembela ilahi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena meskipun kami dituduh oleh setan sebagai orang-orang berdosa yang akan binasa, tetapi Yesus membela kami di hadapan Bapa, dan bahkan bila mana kami mengaku dosa, maka Dia akan mengampuni dan menguduskan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayurbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini tanggal 31 Juli 2024 adalah Pembela Ilahi. Ayat ini terdapat di dalam Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Setan mempunyai pengetahuan yang akurat tentang dosa-dosa yang ia gunakan untuk menggoda umat Allah agar jatuh. Dan ia melontarkan tuduhannya terhadap mereka dengan menyatakan bahwa karena dosa-dosa mereka, mereka telah kehilangan perlindungan ilahi dan menuntut bahwa ia mempunyai hak untuk membinasakan mereka. Dia menyatakan mereka sama layaknya dengan dirinya sendiri yang tidak mendapat perkenan Allah. Apakah mereka ini? Katanya, orang-orang yang akan menggantikan saya di surga dan tempat para malaikat yang bersatu dengan saya? Mereka mengaku menuruti hukum Allah, tetapi apakah mereka sudah menaati ajarannya? Bukankah mereka lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Allah? Bukankah mereka telah mendahulukan kepentingannya sendiri di atas pelayanan kepadanya? Bukankah mereka menyukai perkara-perkara dunia? Lihatlah dosa-dosa yang telah menandai kehidupan mereka. Lihatlah keegoisan mereka, kedengkian mereka, kebencian mereka satu sama yang lain. Akankah Allah mengusirku dan para malaikatku dari hadiratnya, namun tetap memberikan pahala kepada mereka yang melakukan dosa yang sama? Engkau tidak dapat melakukan ini, ya Tuhan, dengan adil. Keadilan menuntut agar hukuman dijatuhkan terhadap mereka. Namun meskipun para pengikut Kristus telah berdosa, mereka tidak menyerahkan diri mereka untuk dikendalikan oleh agen-agen setan. Mereka telah bertobat dari dosa-dosa mereka dan telah mencari Tuhan dalam kerendahan hati dan penyesalan, dan pembela ilahi memohon demi kepentingan mereka. Orang yang paling sering dianiaya karena rasa tidak berterima kasih mereka, yang mengetahui dosa mereka dan juga penyesalan mereka, menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Aku memberikan hidupku bagi jiwa-jiwa ini. Aku telah melukiskan mereka di telapak tanganku. Mereka mungkin mempunyai ketidaksempurnaan karakter, mereka mungkin gagal dalam usahanya, tetapi mereka telah bertobat, dan aku telah mengampuni dan menerima mereka. Serangan setan sangat kuat, hayalannya halus, namun mata Tuhan tertuju pada umatnya. Penderitaan mereka sangat besar, nyala api tungku tampaknya akan menghanguskan mereka, tetapi Yesus akan mengeluarkan mereka
seperti emas yang diuji dalam api. Sifat duniawi mereka akan disingkirkan, sehingga melalui mereka gambaran Kristus dapat dinyatakan dengan sempurna. Prophets and Kings halaman 588 dan 589. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan pagi hari ini dalam bahasa Inggris adalah Divine Advocate, yang dapat diterjemahkan menjadi pembela ilahi. Karena peran advokat adalah pembela, khususnya dalam pengadilan. Tetapi kata advocate di dalam Alkitab diterjemahkan juga menjadi pengantara. Perhatikan Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata advocate dalam versi King James diterjemahkan menjadi pengantara dalam versi Indonesia Terjemahan Baru. Dan ayat ini cocok sekali dengan pekabaran renungan pagi hari ini. Sebab dikatakan dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 225 paragraf 2. Setan mempunyai pengetahuan yang akurat tentang dosa-dosa yang ia gunakan untuk menggoda umat Allah agar jatuh, dan ia melontarkan tuduhannya terhadap mereka dengan menyatakan bahwa karena dosa-dosa mereka, mereka telah kehilangan perlindungan ilahi dan menuntut bahwa ia mempunyai hak untuk membinasakan mereka. Setan menuduh kita agar hukuman dijatuhkan kepada kita, sama seperti setan telah dihukum. Tetapi jangan takut, mata Tuhan tertuju kepada kita, dan kita mempunyai seorang pembela atau pengantara kepada Bapa, dan Dia adalah Yesus Kristus yang adil. Itu sebabnya Yohanes yang sama berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus yang setia dan adil akan ampuni kita dari segala dosa kita dan sucikan kita. Karenanya mengaku itu penting sekali. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 552 paragraf pertama. Syarat untuk mendapatkan rahmat dari Allah sederhana dan masuk akal. Tuhan tidak mengharuskan kita melakukan hal-hal yang menyedihkan untuk mendapatkan pengampunan. Kita tidak perlu melakukan perjalanan jauh dan melelahkan atau melakukan penebusan dosa yang menyakitkan untuk menyerahkan jiwa kita kepada Allah di sorga atau untuk menebus pelanggaran kita. Barang siapa mengakuinya dan meninggalkan dosanya akan mendapatkan kemurahan. Bagian kita adalah akui dan jangan berbuat lagi, maka pengampunan dan pengudusan kita terima dari Yesus. Bahkan Roh Nubuat menjelaskan dalam paragraf selanjutnya, The Acts of the Apostles, halaman 552, paragraf 2. Di pengadilan di atas, Kristus sedang memohon bagi gerejanya, memohon bagi mereka yang kepadanya Ia telah membayar harga penebusan darahnya. Berabad-abad sepanjang zaman, tidak pernah dapat mengurangi keampuhan pengorbanan penebusannya. Baik hidup maupun mati, baik yang tinggi maupun yang dalam, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita memegang Dia dengan kuat, tetapi karena Dia memegang kita dengan erat. Inilah pembela ilahi kita, pengantara kita kepada Bapa yang setia dan adil. Saudaraku dalam Tuhan, jika keselamatan kita bergantung pada usaha kita sendiri, kita tidak dapat diselamatkan. Tetapi keselamatan kita bergantung pada Yesus, Sang Pembela ilahi. Pegangan kita kepada Yesus mungkin tampak lemah, namun selama kita mempertahankan persatuan kita dengannya, tak seorang pun dapat merebut kita dari tangannya. Termasuk setan,
tidak dapat merebut kita dari Yesus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 225 paragraf 3. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Aku memberikan hidupku bagi jiwa-jiwa ini. Aku telah melukiskan mereka di telapak tanganku. Mereka mungkin mempunyai ketidaksempurnaan karakter. Mereka mungkin gagal dalam usahanya. Tetapi mereka telah bertobat, dan aku telah mengampuni dan menerima mereka. Karenanya jangan takut kepada serangan setan yang kuat. Pembela kita lebih kuat dan telah mengalahkan setan, bahkan musnahkan setan. Perhatikan dikatakan, kita telah gagal dalam usaha kita selamatkan diri kita. Tapi bila kita bertobat, akui dosa dan tinggalkan, maka Yesus yang adalah pembela setia dan adil telah ampuni kita dan terima kita. Oleh sebab itu, ingatlah, Signs of the Times tanggal 28 Juni tahun 1869 paragraf 8 berkata, tidak ada imam, tidak ada agamawan yang dapat mengungkapkan Bapa kepada putra dan putri Adam manapun. Manusia hanya mempunyai satu pembela, satu pengantara yang mampu mengampuni pelanggaran. Dan dia adalah Yesus Kristus yang adil. Datanglah kepada Yesus dengan hati yang hancur dalam penyesalan. Mohon pengampunan atas pelanggaran kita kepadanya. Maka pengampunan dan pengudusan menjadi bagian kita di dalam Dia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa jika kami mengaku dosa kami kepada Kristus yang adalah pembela ilahi kami yang setia dan adil, maka kami akan memperoleh pengampunan dan bahkan pengudusan dari segala kejahatan. Dan meski Yesus melayani di hadapan Engkau ya Bapa di sorga saat ini, tetapi oleh kehadiran Roh-Nya Dia melayani kami di dunia ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus berkuasa dalam hidup ini, dan kami tidak hanya diubahkan menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati kami, berkuasa dalam hidup kami, bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus. Dan oleh kehadirannya dalam hidup kami, kami pun menjadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.